Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita pada hari ini bisa dipertemukan di ruangan ini atas izin Allah. Dalam keadaan sehat walafiat, kita bisa dipertemukan dalam kegiatan diseminasi yang akan dibawakan oleh Bu Dede Emilda SEMMPD. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir menghadiri undangan kami pada pagi ini. Semoga menjadi amal ibadah. Selanjutnya diseminasi ini akan dibawakan kurang lebih selama 1 jam, dibawakan oleh Bu Dede dengan judul budaya diseminasi modul 14 budaya positif. Kepada beliau dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu Esi Sukaisi SPD sebagai MC. Kita mulai saja ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Esi Sukaisi SPD, aku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Ibu guru hebat semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kekuatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Ini dalam rangka memenuhi salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Cianjur. Salawat serta salam semoga selalu dilimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya, insya Allah sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Ya, baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Ya, mohon izin berdiri Bapak Ibu. Ya, sekarang Bapak Ibu silakan berdiri semuanya. Ya. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum mulai kegiatan ini kita ice breaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Ice breaking yang pertama itu untuk membangun semangat dulu, biar Bapak Ibu nanti selama mengikuti kegiatan ini semangat gitu ya sampai akhir gitu. Oke, ice breakingnya yaitu dengan tepuk semangat. Ya, kalau saya bilang tepuk semangat, kita coba dulu ya Bapak Ibu. Tepuk semangat. Yang pertama, rock rock rock, dang dang dang, rock rock rock, ding ding ding, rock rock rock, dung dung dung, rock rock rock, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, aha aha, ma, aha aha, aha aha.
ganda, ding ding ding, dung dung dung. Ganda, ding ding ding, dung dung dung. Itu untuk membangun semangat dulu ya. Kemudian ice breaking yang kedua untuk melatih konsentrasi Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu berhitung ya, mulai dari pinggir 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi setiap kelipatan 3 Bapak Ibu menyebutkan kata yes. Ya. Paham Bapak Ibu? Jadi mulai dari pinggir 1, 2 berarti padanan yes. 4, 5 yes, 7, 8 yes, gitu. Sampai nanti kembali lagi ke pinggir dilanjutkan. Ya, kita coba ya Bapak Ibu. Oke, mulai berhitung. Silakan. 1, 2, yes. 4 berarti ya. 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 Konsentrasinya masih buyar ya. Ya, kita coba berhitung dimulai. 1, 2, yes. 4, 5, yes. 7, 8, yes. 9, 10, 10, yes. 9 yes. Kelipatan 3 ya. Ingat kelipatan 3, setiap kelipatan 3. Ya. Kita coba sekali lagi, oke? Ya. Berhitung dimulai. 1, 2, yes. 4, 5, yes. 7, 8, yes. 9, Ya. Ya. Mau dicoba lagi? Sekali lagi ya Bapak Ibu, yang terakhir. Ya, oke. Berhitung dimulai. 2, yes. 4, 5, yes. 7, 8, yes. 10, 11, Yes. yes. 12 yes lagi. Kelipatan 3. Ya. Udah cukup Bapak Ibu ya? Ya. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Ya. Terima kasih atas semangat dan konsentrasi dari Bapak Ibu semua. Ya. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir memenuhi undangan saya ya dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif ini. Oke, kita sekarang mulai ke materi saja. Tadi alhamdulillah sekarang Bapak Ibu sudah fokus ya. Barusan kita udah ada sedikit terlebih dahulu. Ya. Ya, materi yang pertama yaitu tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif. Ya, di sini ada 7 konsep-konsep budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. 4, keyakinan kelas. 5, kebutuhan dasar manusia. 6, posisi kontrol restitusi. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Ya. Oke. Ya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ini ada kegiatan kepalan tangan seperti biasa ya. Silakan Bapak Ibu saling berhadapan. Berdua saling berhadapan. Ya, saling berhadapan ya. Kegiatannya adalah yang satu sebagai A, yang kedua sebagai B. Ya. Nanti tugas yang si A itu
kepalkan tangannya sekuat tenaga. Ya, sekuat tenaga. Seolah di tangannya itu ada benda yang paling berharga gitu. Ada yang sangat berharga. Walaupun dibujuk nanti sama temennya itu, nanti ada yang membuka, ada yang menutup gitu ya. Nah, tugas si B adalah berusaha membujuk si A. Bagaimana supaya kepalan tangannya itu dibuka gitu. Ya. Siap Bapak Ibu? Mau dibujuk, mau di hardik, ya, mau dikasih uang, boleh. Ya, siap Bapak Ibu siap? Ya, oke. Kita mulai dari 30 detik dari sekarang. Silakan. Ayo, dikepalkan tangannya sekuat mungkin, dikuatkan. Yang B tugasnya membujuk atau merayu. Bagaimana supaya tangannya itu dibuka? Ayo, ya, silakan. Kalau bisa sampai tangannya terbuka, gitu ya, kepalanya terbuka. Ayo, Bapak Ibu, silakan. Mau dirayu boleh. Udah? Ya, coba 3, 2, 1. Stop. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang membuka kepala tangannya? Tak, ada yang membuka. Jadi ada yang berhasil dibukakan tangannya oleh temannya si B, ada juga yang tetap menutup tangannya. Ya. Nah sekarang saya mau tanya, itu yang membuka atau yang tetap tidak mau membuka tangannya itu atas kemauan siapa? Ya, atas kemauan sendiri. Ya, jadi kita tidak bisa dipaksa gitu ya. Jadi murid juga sama seperti itu. Jadi kalau mau melakukan sesuatu tindakan itu tidak bisa dipaksa, tapi harus atas kesadaran dirinya sendiri. Kita tetap mempertahankan supaya, karena ini adalah barang yang sangat berharga yang ada di kepala tangan kita gitu ya. Jadi walaupun ada orang lain yang membujuknya, berusaha merayunya dan sebagainya, kita sekuat mungkin tetap mempertahankannya gitu. Ya. Nah itu. Kemudian berikutnya ya. Berikutnya yaitu di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ya. Yang kedua ilusi bahwa semua penguatan itu positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga ilusi titik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Nah kita lihat yang pertama sih. Guru mengontrol murid. Ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Ya, jadi yang tadi pada dasarnya kita itu tidak dapat memaksa murid ya. Itu menurut ilusi guru mengontrol murid. Jadi kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun itu sebenarnya gurunya sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Ya. Nah ini terjadi karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya sendiri dikontrol. Ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif adalah bujukan atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengurangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita
atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ya, jadi kemungkinan setelah murid itu menyadarinya dan mencoba menolak bujukan, itu nanti murid akan terbiasa gitu, tergantung pada pendapat sang gurunya tersebut. Ya, nah itu yang kedua. Yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang sangat negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ya, menggunakan kritik dan rasa bersalah itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Kita sebagai guru berusaha bagaimana caranya identitas gagal ini menjadi identitas yang baik gitu ya, atau yang berhasil. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ingat ya Bapak Ibu, pada saat orang dewasa itu menyadari bahwa perilaku memaksanya tidak akan efektif, itu akan terus nanti sampai jangka waktu yang lama gitu. Dan dampaknya itu akan menimbulkan hubungan permusuhan biasanya. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita ya kepada murid-murid kita, tapi kita terus berusaha bagaimana cara ya siswa yang tadinya merasa identitasnya itu gagal, kita bisa murid tersebut berubah ya, mengalami perubahan menuju ke identitas yang sukses gitu atau berhasil. Nah, kemudian berikutnya perubahan paradigma atau stimulus respon teori kontrol. Di sini siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, ada stimulus respon. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini juga sama, kita tidak bisa mengubah pandangan orang lain supaya sama dengan kita gitu ya. Tapi kita harus berusaha memahami terlebih dahulu apa pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Apapun tindakan yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya. Ya, bagaimana kita caranya supaya bisa mencapai tujuan tersebut. Ya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, yang tadi seperti kita tidak bisa mengontrol murid-murid kita, tapi hanya murid itu sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kita juga sama ya seperti itu. Yang keempat, yang kelima ya, 4. Saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kita bisa melihat perilaku seseorang itu, tapi kita tidak bisa mengontrol orang tersebut. Gitu. Kita tahu perilaku orang itu kurang baik misalnya, tapi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, Anda menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tuh. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Ya, diperlukan kerjasama ya antara semua
pihak dalam rangka menciptakan pilihan-pilihan baru tersebut. Ya. Yang berikutnya model berpikir menang kalah. Menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Ya. Jadi kita harus positif thinking aja ya, pikirannya, bahwa kita itu bisa menang gitu. Ya. Kalau menurut stimulusnya tadi berpikirnya itu menang kalah, tapi kalau di teori kontrol kita harus berpikirnya menang-menang. Jadi kita harus optimis ya, bahwa apa yang kita lakukan itu misalkan dalam kegiatan lomba atau apa, kita harus menang gitu ya. Kita harus optimis. Nah itu perubahan paradigma menurut stimulus respon dan teori kontrol. Ya, kita lanjut ke konsep budaya positif yang kedua, yaitu disiplin positif. Ya, saya yakin Bapak Ibu semua ini sudah menerapkannya ya, baik dalam pembelajaran di kelas maupun di selama kita berada di lingkungan sekolah. Ya, kira-kira menurut Bapak Ibu disiplin itu seperti apa sih? Disiplin positif itu apa? Biasanya berkaitan dengan apa disiplin itu? Berkaitan dengan peraturan ya, atau tata tertib yang harus kita patuhi atau kita taati gitu, oleh semua warga sekolah. Ya. Nah, disiplin positif di sini adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya. Penerapannya disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri. Yang tadi kita tidak bisa memaksakan kehendak anak itu supaya mereka patuh pada aturan gitu ya. Kalau anaknya sendiri belum muncul kesadaran diri ya untuk taat terhadap aturan tersebut. Jadi harus dari dalam dirinya sendiri dulu, tumbuh kesadaran dalam dirinya sendiri dulu. Kemudian disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ya, dalam melakukan segala tindakan kita harus bisa mengontrol apakah tindakan yang kita lakukan itu baik ya dan berdampak positif bagi orang lain gitu ya atau tidak ya. Kita harus bisa mengontrolnya. Karena kalau kita tidak bisa mengontrol, kadang-kadang kita mau melakukan sesuatu tindakan kepada orang lain itu ya takutlah orang lain tidak mau menerima gitu ya. Yang berikutnya, disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik yang berasal dari dalam dirinya sendiri tadi, bukan akibat paksaan, penghargaan atau hukuman. Ya, jadi yang diharapkan dari disiplin positif ini tadi muncul motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri, gitu. Bukan karena adanya dipaksa atau ingin mendapatkan penghargaan gitu, atau hukuman dari orang lain. Ya, nah yang susah itu kan menumbuhkan kesadarannya itu ya, ya itu, yang susahnya itu. Tapi kita terus berusaha mencoba ya menerapkannya kepada anak-anak didik kita supaya mereka nanti terbiasa bersikap disiplin. Konsep budaya positif yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gose dalam bukunya Restructuring School Discipline, di sini bahwa motivasi perilaku manusia itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, ini yang pertama. Tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat yang paling rendah daripada motivasi perilaku manusia. Biasanya yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan pengaruh pada mereka secara fisik,
psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Ya, tidak melakukan tindakan tersebut itu motivasinya bersifat eksternal atau pengaruh dari luar ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat lebih tinggi di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, dia bertanya nanti, kalau saya melakukan ini, apa sih yang akan saya dapatkan nanti? Gitu ya. Itu. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapat pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Ini juga sama, motivasi ini bersifat eksternal. Mereka melakukan tindakan itu hanya ingin mendapatkan penghargaan atau pujian dari orang lain. Ya, itu. Nah ini motivasi perilaku manusia yang tadi. Yang nomor 1 sama nomor 2 itu motivasinya masih bersifat eksternal. Ya, karena yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua hanya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga ini adalah motivasi yang bersifat internal, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasinya berperilaku bersifat internal bukan eksternal. Jadi yang berarti kita sudah tumbuh kesadaran ya, dan kita dalam melakukan kegiatan atau tindakan itu tidak lagi ingin mendapatkan pujian, penghargaan dari orang lain, karena ini sudah tumbuh dari kesadaran dari dirinya sendiri. Oke. Nah ini motivasi internal ya. Tujuannya adalah untuk menghindari pemberian hukuman dan penghargaan berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid tersebut. Menghindari pemberian hukuman atau penghargaan, ya, karena ini motivasinya internal, jadi tidak membutuhkan lagi yang namanya penghargaan atau pujian. Nah, berikutnya ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu memang harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Biasanya kalau kita menghukum anak gitu ya, ibu akan terekam di memorinya mereka gitu. Ya, anak itu akan ingat terus itu saya dulu waktu SMP atau SMA pernah dihukum oleh guru saya gitu, karena melakukan kesalahan gitu ya. Itu sifatnya jangka panjang ya, akan terus diingat gitu. Tapi kalau konsekuensi itu hanya sesaat saja gitu ya, hanya pas hari itu aja gitu. Jadi tidak berdampak ke jangka panjang. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak stimulus atau tanggapan tadi. Yang keempat, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. 5. Konsep diri yang buruk. Konsekuensi konsep diri yang baik. 6. Anak belajar untuk menyembunyikan
belajar untuk mematuhi peraturan. Yang ketujuh, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Hanya untuk sementara, tidak seperti hukuman yang tadi sifatnya itu jangka panjang. Ya. Nah, di sini ada beberapa contoh perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu nanti dijawab apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bapak Ibu, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. 5. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. 6. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Kita bahkan sudah sering melihat ya, hukuman ini diterapkan oleh kita gitu ya. Yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Ya, coba kita lihat jawabannya seperti apa. Nah, ya, ternyata tadi betul ya apa yang dikatakan Bapak Ibu guru semua. Itu yang pertama adalah hukuman, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu merupakan hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga hukuman. Ini paling teri bapak-bapak, ibu-ibu. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Tadi apa? Hukuman. Tepat sekali ya. Yang keempat, nah ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya. Jadi konsekuensinya kita harus mengganti ya kertas yang sudah dicoret-coret oleh teman kita tersebut. Yang keenam, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu juga konsekuensi. Ya, kalau kita melakukan kesalahan berarti kita harus memperbaikinya gitu ya. Kayak tadi airnya tersenggol berarti ya kita harus membersihkannya gitu karena itu sudah konsekuensinya. Yang ketujuh, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Itu tadi hukuman. Nah, yang terakhir tadi ada yang jawab hukuman tadi ya. Itu sebenarnya adalah konsekuensi ya karena tidak terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensinya ya seperti itu yang disuruh berlari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena atas keterlambatannya tersebut. Tuh. Nah, di sini ada yang namanya dihukum oleh penghargaan. Di sini ada Alpicon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Menurut Kohn juga secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Ya. Nah, di sini ada penghargaan mengurangi motivasi dalam diri atau intrinsik. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan menurun kualitas. 4, penghargaan mematikan kreativitas. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Nah, kita lihat. Penghargaan mengurangi motivasi dari dalam diri atau intrinsik.
Ya, jadi saat seseorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa dia membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Ya, biasanya kita bangga ya kalau anak yang kita ajarkan itu, alhamdulillah sudah bisa baca. Ya. Nah itu merupakan sebuah penghargaan bagi anak tersebut. Kemudian jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Ya, anak akan merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri gitu. Saat itu yang dirasakan oleh anak tersebut yaitu sedang perasaannya itu secara alamiah ya, karena dia bangga gitu bahwa dia sekarang sudah bisa membaca buku tersebut. Itu suatu kebanggaan tersendiri. Yang kedua, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam setiap ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Ya. Kenapa sih saya tidak ranking 1 gitu? Padahal nilainya misalkan cuma beda dikit ya, beda cuma 1, misalkan 1 angka gitu. Tapi kenapa harus ranking 2 gitu ya? Nah itu. Jadi itu secara tidak ini ya, siswa itu merasa dihukum gitu oleh penghargaan tersebut. Walaupun dia dapat ranking kedua, tapi perasaannya dia dihukum gitu. Kenapa tidak ranking ke-1? Gitu. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Itu antara penghargaan dan hukuman itu adalah sama ya. Dan kita berusaha mencoba mengendalikan perilaku orang tersebut. Ketiga, karena orang yang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Ada orang yang tidak mau misalkan kayak tadi ya, tidak suka dikendalikan gitu, dalam jangka waktu lama apalagi. Jadi menurut mereka penghargaan itu akan terlihat sebagai hukuman. Ya, karena dia tidak bisa mengendalikannya. Yang keempat, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Suatu penghargaan diharapkan namun kita tidak bisa mendapatkannya gitu. Itu juga sama, mereka atau kita ya akan merasa itu adalah sebagai hukuman. Pingin dapat tapi tidak dapat. Ya. Yang ketiga, penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada kelompok mahasiswa atau mahasiswi di sini yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa dan mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Ya, jadi setelah dia mendapatkan penghargaan gitu ya, akhirnya kualitas mahasiswa tersebut menjadi kinerjanya itu menjadi berkurang ya, berhenti berkembang. Nah, kita sebagai ini ya bisa berupaya mengasah diri kita supaya kita bisa menjadi seperti mahasiswa tersebut, dan kita mengasah kemampuan kita, mengasah diri kita supaya diri kita ini bisa menjadi lebih baik atau bisa menjadi seperti mahasiswa tersebut. Nah itu, ini kesempatan buat kita berarti untuk bisa lebih mengasah dan mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Yang keempat, penghargaan mematikan kreativitas. Ya, hati-hati ya. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menuliskan sebuah puisi. Kreativitas
murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Ya, kalau yang tidak dikasih tahu itu sebelumnya mereka akan semangat gitu ya dalam mengerjakan sesuatu. Tapi kalau yang mereka sudah tahu gitu, apalagi yang sudah dapat penghargaan atau hadiah berkali-kali, akhirnya kreativitasnya semakin menurun atau semakin berkurang. Tapi kalau kita yang belum mendapatkan penghargaan, biasanya akan bersemangat gitu ya. Nah itu. Yang kedua, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah penghargaan. Menjadi kurang kreatif katanya bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Betul nggak tuh Bapak Ibu? Ya. Justru kita biasanya semakin ini ya semangat kalau kita dijadikan dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan gitu. Ya itu mungkin tergantung karakter pribadi orangnya. Ada yang suka dengan hadiah atau penghargaan, atau mungkin karena dia melakukan kegiatan itu karena ya tadi berasal dari motivasi intrinsiknya gitu, kesadaran diri sendirinya mereka gitu. Yang ketiga, dalam tugas-tugas pemecahan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Waktunya lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif gitu, dalam memecahkan tugas atau permasalahannya ya. Karena mereka sudah dijanjikan sebelumnya bahwa nanti suatu saat mereka akan diberikan penghargaan atau imbalan. Ya, jadi hati-hati ya kalau kita sudah banyak mendapatkan imbalan, penghargaan, ini sebaiknya sih kita harus lebih bersemangat ya. Justru jangan sampai mematikan kreativitas kita ya. Kita harus terus ya meningkatkannya gitu. Jangan sampai mundur lagi. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ya, ada orang yang merasa iri ketika orang lain dipuji dan mendapatkan penghargaan. Karena yang tadi karakter setiap orang itu kan berbeda ya. Yang kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Ya, itu juga tergantung dari gurunya ya. Kalau gurunya sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, ada diantaranya murid yang termotivasi tapi hanya untuk menyenangkan gurunya saja, bukan atas kemauan dirinya sendiri. Yang ketiga, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Menciptakan persaingan ya. Di setiap kelas itu kan suka ada ya anak-anak itu yang bersaing gitu, mendapatkan nilai yang bagus misalkan, atau mendapatkan ranking 1 di kelasnya ya. Yang berikutnya, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Ya, itu ada anak juga yang kalah sebelum berperang gitu ya. Mereka itu saya mah kalau ini suka kalah terus gitu ya. Akhirnya tidak mendapatkan penghargaan. Akhirnya dia patah semangat dan berhenti untuk mencobanya kembali. Ya, minimal kita memberikan penghargaan itu kan bukan hanya dalam bentuk uang atau apa, dengan kata-kata pun gitu ya. Itu merupakan suatu penghargaan. Anak akan senang gitu apabila hasil karyanya itu dihargai, walaupun hanya dengan menggunakan kata-kata saja. Konsep budaya positif yang keempat yaitu keyakinan kelas. Mengapa sih tidak
peraturan kelas saja gitu. Mengapa harus keyakinan kelas? Ya. Nah, di sini ada contoh di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kenapa Bapak Ibu kira-kira? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Yaitu untuk keselamatan. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu untuk kesehatan, ya. Walaupun kita kemarin selama Covid kita kan setiap hari itu harus pakai masker, mencuci tangan. Tapi apa salahnya sih sampai sekarang kita masih menerapkan ini ya? Karena itu kan tujuannya untuk kesehatan, gitu. Ya, mencuci tangan setiap saat. Kemudian kadang-kadang saya juga sampai sekarang masih memakai masker. Apalagi kalau kita lagi jalan di luar, gitu ya, naik motor dan sebagainya. Masker itu kan penting untuk kesehatan, gitu. Ya, selain mencuci tangan, kalau mencuci tangan itu memang kita lakukan setiap hari ya. Tujuannya ya apa? Untuk menjaga kesehatan tadi. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ya, dalam membentuk keyakinan kelas diharapkan nanti yang pertama keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau keyakinan kelas ini lebih ke abstrak ya, tidak terlalu rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal atau umum, gitu ya. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Jangan terlalu banyak ya Bapak Ibu. Kalau buat keyakinan kelas, misalkan memang semua siswa kan menuliskan ya keyakinan kelasnya seperti apa nanti, tapi nanti kita bisa mengklasifikasikannya lagi. Biasanya ada yang sama antara anak yang satu, kedua, ketiga gitu. Nanti kita klasifikasikan lagi. Kemudian kita ambil misalkan 6 atau 7 gitu ya. Supaya mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang ketujuh, warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi anak diberikan kesempatan ya untuk menuliskan apa yang ingin mereka yakini di kelas tersebut. Yang kedelapan, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini harus ditinjau kembali. Ya. Nah, di sini ada prosedurnya. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan di kelasnya masing-masing? Sudah? Biasanya keyakinan kelas itu dibuatnya di awal ya, di awal semester. Ya, kita membuat keyakinan kelas dulu gitu, biasanya. Nah, di sini kita lihat prosedurnya. Prosedurnya apa? Mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Curah pendapat tadi. Setiap anak atau siswa itu berhak ya, menuliskan apa yang ingin dia yakini di kelasnya itu. Gitu. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapatnya. Ditulis di papan tulis, ya. Kalau enggak menggunakan kertas sticky note gitu ya, disuruh tulis, kemudian nanti ditempelkan di papan tulis. Tuh. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi
di sini. Kalimat negatifnya jangan berlari di kelas atau koridor. Kita bisa menggantinya dengan kalimat yang positif, yaitu berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi diusahakan menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Nah, kemudian yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah temukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh tadi, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, ya, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan. Hormat di sini. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan ke keyakinan sekolah atau kelas. Ya. Nah, ini yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas atau sekolah secara bersama-sama. Setelah beberapa peraturan disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pertanyaan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan juga. Yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Nah, yang terakhir, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, diharapkan dengan adanya keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dan sudah ditandatangani ini, semua siswa yang berada di kelas tersebut bisa mematuhinya. Ya, kalau tidak dipatuhi ya biasa, berarti ada hukuman atau konsekuensi yang harus mereka terima. Ya. Nanti Bapak Ibu yang belum mencoba membuat keyakinan kelas nanti boleh dicoba ya. Di awal semester sekarang mungkin bisa dicoba. Di awal semester nanti. Nah, itu. Nah, ini ada beberapa contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar, pasti ya. Tujuan sekolah itu kan untuk belajar, ya. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang, ya, senang. Yang ketiga, anggota kelas perlu melakukan tugas, PR, kerjakan PR, ya, atau apapun itu tugasnya, gitu. Yang berikutnya, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, menghormati. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kalau lingkungan kelasnya itu aman, insya Allah kita belajarnya juga akan merasa aman, nyaman, dan menyenangkan. Ya. Kemudian ada lagi contoh lain, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang yang dimilikinya, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan senantiasa saling membantu satu sama lain. Ya. Nah, itu contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa diterapkan nanti di kelas Bapak Ibu guru semua. Ya. Konsep dasar yang kelima yaitu kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu ada yang tahu ada berapa kebutuhan dasar manusia itu? Ini sudah ada. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. 3, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. 4, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. 5, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Bapak Ibu pilih yang mana kira-kira? Semuanya. Kalau yang nomor 1 itu lebih
lebih ke kebutuhan psikis. Ini ada pertanyaan pemantik di sini. Ya, di sini ada pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ya, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan kalau kita melihat dari kasus ini? Memanggil Doni. Ya. Terus kira-kira terus nanti ditanyakan ya kenapa alasan Doni melakukan hal itu, gitu, sudah dipanggil. Terus nanti apa yang akan Doni lakukan, gitu. Ya. Yang pertama kita memanggilnya dulu untuk mengidentifikasi masalah apa sih yang dibutuhkan oleh Doni ini. Nah, jadi yang dibutuhkan oleh Doni ini pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya. Jadi tadi karena lapar ya orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, akhirnya Doni memaksa kepada temannya gitu untuk meminta makanannya. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima juga. Jadi si Doni ini ingin merasakan kasih sayang gitu ya dan rasa diterima. Ini juga termasuk kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya sangat penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Nah, dalam kasus di atas apabila jawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ya, jadi dia ingin mendapatkan kasih sayang dari teman dan juga rasa diterima oleh teman-temannya. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kebutuhan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ya, ini meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi. Biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan kecewa bila melakukan kesalahan. Ya, dalam kasus di atas apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat,
karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi Doni ini merasa paling berkuasa gitu ya. Dan itu memang di sekolah, di kelas kita itu pasti ada ya, setiap anak itu ada ya merasa dirinya gitu paling berkuasa di kelasnya atau di sekolahnya gitu. Sebenarnya itu dia ingin kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang dia miliki. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu bergerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Ya, jadi Doni ini kadang merasa bosan gitu ya, bekalnya itu aja. Sehingga dia mau mencoba makanan teman-temannya yang dia lihat, oh beda bekalnya gitu ya. Kalau ibu saya mengasih bekal itu lagi gitu. Pas lihat bekal temannya, dia merasa tertarik gitu, ingin mencoba makanan temannya tersebut. Ya, nah itu. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah ini juga sangat penting Bapak Ibu ya. Kita jangankan siswa, kita sebagai guru juga ini penting, perlu sekali ya kesenangan ini. Kita kan seharian, setiap hari di kelas, di sekolah gitu ya, mengajar gitu-gitu aja. Kita suatu waktu itu butuh yang namanya kesenangan. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, ayo kita bersenang-senang sejenak. Ya. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup kita tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan, menyedihkan sekali ya. Kita tidak bisa bersenang-senang kayak orang lain. Nah di sini menurut Glenn kan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi yang tinggi ya, itu juga bisa bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenanginya. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka berburu, suka melucu dan menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih dapat terlihat lucu. Ya, yang penting mah senang lah gitu. Kalau kita melihat anak senang, kita juga kan jadi ikutan senang ya. Gitu. Nah sebaliknya, yang tadi kita juga sebagai orang dewasa atau sebagai guru yang memang perlu sekali yang namanya kesenangan. Tuh. Nah, ini ada kasus ya. Kasus apabila jawabannya seperti ini nanti yang dikatakan oleh Dimas, apakah menurut Bapak Ibu itu merupakan kebutuhan apa gitu ya? Kasusnya adalah dalam tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Ya, jawaban
apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Jawaban Dimas adalah aku merasa senang, aku merasa bangga dan keren. Nah itu menurut Bapak Ibu merupakan kebutuhan apa? Kebutuhan penguasaan. Yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kebutuhan apa? Ada yang kesenangan, ada kasih sayang juga tadi ya, atau ingin diterima gitu. Kita simpan dulu jawabannya ya Bapak Ibu. Yang ketiga, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Bebas, kebebasan ya. Jadi dia ingin diberikan kebebasan. Yang keempat, menyetir mobil itu seru. Kesenangan. Ya. Coba kita lihat samakan persepsinya ya. Tadi yang pertama aku merasa bangga dan keren. Tadi jawabannya tepat ya. Tadi ada yang jawab penguasaan. Ya. Yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Tadi betul juga. Tadi ada yang bilang kasih sayang dan merasa ingin diterima. Yang ketiga, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kebebasan. Itu adalah kebebasan. Yang keempat, menyetir mobil itu seru, yaitu kesenangan. Bapak Ibu semua hebat-hebat ya. Tepuk tangan dulu dong buat Ibu semuanya. Paling pintar ternyata Bapak Ibu ada. Ya. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu, saya bukan menggurui, saya hanya share ya apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini. Sebenarnya kemarin Bapak Ibu sudah sangat paham karena kemarin sudah sering disampaikan ya oleh Ibu Ani, Pak Nana, mungkin itu yang kemudian nanti ada Bu Pina juga nanti ya. Jadi semakin banyak Bapak Ibu mendapatkan pencerahan atau pemahaman ya, insya Allah itu ilmu Bapak Ibu dan pengalaman Bapak Ibu akan bertambah lagi ya. Jangan bosan-bosan tapi ya Bapak Ibu ya, ini bosan yang tadi udah berapa kali gitu ya. Nah itu masih semangat Bapak Ibu? Kalau sudah berkurang kita tepuk semangat lagi gimana? Ayo berdiri dulu Bapak Ibu. Kelihatannya sudah pada ngantuk, mungkin suara saya terlalu merdu ya. Ya, oke, masih ingat tadi tepuk semangat ya? Ya, kita mulai ya Bapak Ibu. Tepuk semangat. Dan, ding ding ding, dung dung dung. Dan, ding ding ding, dung dung dung. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Boleh duduk kembali. Ayo. Masih ngantuk nggak? Ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah semangat lagi, alhamdulillah. Sedikit lagi ya Bapak Ibu. Sekarang konsep budaya positif yang ke-6 yaitu posisi kontrol restitusi. Ya. Jadi posisi kita sebagai guru di sini ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai teman, ketiga pembuat merasa bersalah, 4 sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Ya, yang paling ideal itu adalah yang mana Bapak Ibu? Ya, nah itu yang di checklist itu posisi yang paling ideal itu adalah kita sebagai guru memposisikan diri sebagai manajer. Apa sih manajer itu gitu ya? Nah di sini ada penjelasannya. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid
mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang kemudian posisi manajer mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Yang ketiga, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku murid, akan tetapi membimbing murid untuk mengatur dirinya. Jadi tugas kita itu adalah hanya membimbing, menuntun murid ya, supaya mereka berperilaku ke arah yang lebih baik lagi. Nah, kita harus mampu memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Ya, bersama dengan murid nanti kita mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Ya, Pak Inggit ini paling keren ya dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dialami oleh murid-murid kita. Nah, ini ada, kita lihat dulu ya Bapak Ibu. Di sini ada video tentang 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, Ibu dan Bapak membahas tentang dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, yang pertama ini posisi penghukum. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ya, posisi yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi.
Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Posisi yang terakhir yaitu posisi Maaf Bu, manajer. saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru. Ya, itu tadi 5 posisi kontrol. Jadi yang paling ideal kita adalah harus bisa menempatkan diri kita sebagai posisi yang kelima, yaitu posisi ya. Artinya kita harus bisa membantu murid tadi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapinya. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang masih setia di sini. Ya, ini yang terakhir ya, konsep budaya yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ya, di dalam segitiga restitusi ini, guru yang berperan sebagai manajer menyelesaikan masalah murid menggunakan segitiga restitusi dengan 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Itu tujuan akhirnya, ya. Nah, restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu mulai berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, ini ada gambar langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, yang paling bawah adalah menstabilkan identitas. Ya, di dalam menstabilkan identitas itu nanti ada kalimat bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu dalam tahap menstabilkan identitas. Yang kedua tadi tahap validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang tahap ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi itu tahapannya ya. Pertama kita harus stabilkan dulu identitasnya, baru validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kesalahan yang dibuat itu adalah sebagai proses ya dari dan sebagai pembelajaran buat murid kita. Yang kedua menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses tadi, identitas yang baik. Nah, guru berkata, buat salah itu hal yang manusiawi. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, katanya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu pada tahap menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap tindakan dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi tindakan yang kita lakukan apapun itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar ya. Guru mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. 3. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Di sini guru berkata, padahal kamu tidak bisa melakukan, kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Ya, itu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Yang kedua, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Di sini guru berkata, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu ya. Kata-kata yang bisa disampaikan dalam menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini ada contoh kasus. Saya mengadopsi dari Bu Ani sebenarnya kemarin. Ya, kasusnya yang diambil itu sama dengan Bu Ani kemarin, cuma beda kelas aja ya. Ini adalah kelas yang saya ajar. Kebetulan kelas 9 kan sudah tidak ada. Jadi kemarin saya di kelas 8E kemarin. Ya, gitu ya.
Jadi kasusnya ini adalah Nabila yang tidak mengerjakan tugas. Ya. Jadi ini saya bacakan aja kasusnya. Selasa siang jam ketiga dan keempat saya tidak bisa mengajar pelajaran IPS di kelas 8E karena harus mengikuti rapat penting. Saya pun memberikan tugas kepada siswa 8E agar kelas tidak kosong. Namun Nabila tidak mengerjakan tugas-tugas tersebut. Ia malah ketiduran di meja dan akhirnya justru tidak tidur sungguhan. Akhirnya saat pengumpulan tugas Nabila tidak mengumpulkan. Keesokan harinya saat mengoreksi tugas, saya menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Nabila. Padahal berdasarkan buku presensi hari itu Nabila masuk sekolah. Saat istirahat, saya pun memanggil Nabila untuk klarifikasi. Ini adalah segitiga restitusi yang sudah saya coba terapkan ya. Pada kasusnya Nabila kelas 8 ya. Suaranya kecil ya ibu ya. Ini ada kasus yang kedua. Kasusnya Fitri yang tidak mengikuti pelajaran IPS. Ya. Pada hari Kamis jam ketiga dan keempat ya, Fitri tidak mengikuti pelajaran IPS atau bolos ya. Ia pun tidak memberikan keterangan kepada saya tentang ketidakhadirannya. Pada hari Senin kemudian Fitri dipanggil sama saya untuk dimintai keterangan. Ini segitiga restitusi yang sudah saya terapkan ya. Tadi ya Bapak Ibu sedikit lagi. Udah ini beres. Yang
Ya, jika Bapak Ibu videonya nggak apa-apa. Pokoknya itu udah menerapkan tiga restitusi berdasarkan masalah yang sudah dilakukan oleh siswa tersebut. Ya, saya sudah memanggil anak tersebut untuk dimintai klarifikasi. Ya, kenapa dia tidak mengerjakan PR, kenapa dia tidak masuk pelajaran saya gitu. Nah, itu sudah selesai Bapak Ibu. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, barangkali ada yang mau didiskusikan atau yang mau menanggapi atau mau memberikan masukan, ya silakan Bapak Ibu. Ya, boleh silakan Bu Bina. Tanggapannya atau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dari pemaparan tentang diseminasi tentang budaya positif ini sangat luar biasa ya. Mungkin kita dimulai atau ajaran baru yang belum membuat keyakinan kelas bisa kita mulai. Kolaborasi antara seluruh guru tentang memulai kelas agar membuat keyakinan kelas yang sudah disepakati, tetapi mungkin dimusyawarahkan dulu karena itu sangat penting sekali buat kita, terutama untuk sekolah kita tentang mendisiplinkan budaya positif ini. Alangkah baiknya ini kita bisa mendengarkan pemaparan dari Ibu Dede yang sangat luar biasa dan sangat berguna untuk kita, terutama untuk di sekolah kita. Itu mungkin Bu Dede yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Bina ya. Semoga kita nanti bisa menerapkannya kepada anak-anak didik kita semua ya. Baik dalam pembelajaran di kelas maupun di lingkungan sekolah ini. Tentunya untuk menuju ke perubahan yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Bina atas tanggapannya. Ada lagi yang lain? Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau menambahkan atau mau menanggapi lagi? Cukup Bapak Ibu? Alhamdulillah. Berarti Bapak Ibu semuanya sekarang sudah lebih memahami lagi ya. Karena sudah banyak ada beberapa guru yang menyampaikan materi ini gitu. Mungkin Bapak Ibu sudah bosan tadi mendengarnya ya. Tapi karena ini tugas yang harus saya laksanakan memang gitu ya. Dan nanti harus di-upload di LMS gitu ya, tugas gitu. Jadi semoga apa yang saya dapatkan dan saya sudah pelajari di pendidikan guru penggerak ini, saya insya Allah nanti akan menerapkannya ya pada saat pembelajaran di kelas maupun selama berada di lingkungan sekolah ini atau dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Tapi memang penerapannya itu tadi betul apa yang dikatakan Bu Pina, kita perlu yang namanya kerjasama ya Bapak Ibu antar semua warga sekolah ya, supaya budaya positif ini bisa menjadi kebiasaan-kebiasaan baik ya, dan bisa murid kita menjadi lebih taat lagi ya terhadap peraturan atau keyakinan sekolah yang sudah mereka buat dan sepakati bersama gitu ya. Insya Allah kalau kita kerjasama antara semua pihak gitu, budaya positif di sekolah ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, menurut saya kunci keberhasilan atau kesuksesan seseorang itu adalah diawali dari disiplin dulu.
Kalau kita sudah terbiasa hidup disiplin, insya Allah segala sesuatu yang akan kita lakukan itu akan berjalan dengan lancar. Gitu. Itu semua kita lakukan demi murid-murid kita dan demi terciptanya tujuan pendidikan ke arah yang lebih baik lagi. Ya, Bapak Ibu, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga bermanfaat. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan dan juga kekurangan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan ke Ibu Esi selaku MC. Alhamdulillah, paparan yang dijabarkan begitu dan panjang. Semoga dengan paparan yang telah disampaikan bisa kita laksanakan di masa yang akan datang, diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah, di sekolah ataupun di mana berada. Terutama ini yang berkaitan kita berada di lingkungan sekolah, terutama di dalam kelas ketika kita bersama siswa. Nah, itu paparan semoga juga bisa dilaksanakan oleh semua guru, bukan hanya yang guru penggerak saja, tetapi yang akan menjadi penggerak pun bisa melaksanakannya dengan baik. Kita akhiri paparan diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Dedes Emil SEMMPD. Kita ucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.